Hello, good morning everyone. So how are you today? I hope you are feeling good. So for today, we are going to learn about telling time. Jadi mungkin telling time materinya sudah tidak asing lagi ya. Jadi hari ini kita mengingat kembali pelajaran ketika SD. Jadi ada beberapa istilah yang sering kita gunakan dalam materi telling time. Ada clock di sini. Clock itu berarti tepat ya. Jadi jarum panjang ada di angka 12. Kemudian ada past, itu adalah lebih. Two itu adalah kurang, quarter itu adalah seperempat, itu biasa berada di antara angka 9 dan 3 pada jam. Kemudian ada half, itu adalah setengah atau 30 menit. Ya, kita langsung sama-sama. So what time is it? Let's study about time. Oke, sekarang kita lihat ada di angka 12 di sini. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek juga menunjuk angka 12. Ketika tepat berada di jam 12, we can say it's 12 o'clock. 12 itu kita dapat dari jarum pendek, clock kita dapat menitnya tepat berada di angka 12. Kemudian ketika kita langsung loncat dari angka 12 ke 1, jadi jarum panjang ya, kita bahas jarum panjang dulu karena dalam bahasa Inggris jadi menit yang dulu disebutkan, jadi menitnya dulu yang diucapkan terlebih dahulu. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit ya, sehingga dia menjadi 5 past 12. Jadi 5 menit meninggalkan jam 12. Karena tadi sudah jam 12 tepat, sekarang kita akan mulai meninggalkan jam 12. 5 menit meninggalkan jam 12 atau jam 12 lebih 5 menit. Kita loncat dari angka 1 ke angka 2, itu 5 menit juga bernilai ya, sehingga 5 tambah 5 menjadi 10. It's 10 past 12. Oke, kemudian kita lanjut dari angka 2, lanjut loncat ke angka 3, masih bernilai 5 menit, sehingga 3 kali loncatan menjadi 15. 15 kita tidak sebut dengan dia 15, tetapi quarter. It's quarter past 12. Oke, kita lanjut dari angka 3, kita loncat ke angka 4 yang masih bernilai 5 menit, sehingga 15 ditambah 5 menjadi 20, sehingga menjadi 20 past 12. 20 menit meninggalkan jam 12 atau jam 12 lebih 20 menit. Kemudian dari angka 4 kita langsung ke angka 5, sehingga loncat lagi 5 menit menjadi 20 plus 5 menjadi 25 past 12. 25 menit sudah meninggalkan jam 12. Kita langsung loncat lagi angka 5 ke angka 6, dia sudah menjadi setengah perjalanan ya, meninggalkan jam 12. Dia menjadi bernilai 30, half past 12. Jadi it's half past 12. Oke, kita lanjut dari angka 6 ke angka 7, itu masih bernilai 5 menit. Tetapi kita tidak menggunakan istilah past lagi karena kita akan menuju ke jam 1. Ketika peralihan di jarum panjang di angka 6, maka jarum pendek pun sudah mulai bergerak berada di posisi antara 12 dan 1. Oke, ketika dia loncat ke angka 7, dia bernilai 25 menit menuju jam 1, sehingga menjadi 20 to 1. Oke, ketika dari jam 7 kita lanjut ke jam 8, masih bernilai 5 menit. Kita cek ya, jadi dari 8, 5 menit, 5 menit, kemudian dari 9, kemudian ke 10, 5 menit, 10, 15, dan 20 menit lagi kita sampai di jam 1. So you can say 20 to 1. Oke, dari angka 8 menuju ke 9. Jadi kita hitung dari 9 itu ke 10, itu bernilai 5 menit, sehingga menjadi 5, 10, dan 15 menit lagi kita sampai di jam 1. You can say a quarter to. Jadi masih tidak menggunakan 15, tapi istilah quarter to. 15 menit lagi kita sampai di jam 1. Kita lanjut lagi, loncat dari angka 9 ke 10, 10 to 1. Jadi 10 menit lagi kita akan sampai di jam 1. Berikutnya dari angka 10 ke 11, itu bernilai 5 juga, sehingga sudah sampai it's 5 to 1. Jadi 5 menit lagi kita akan sampai di jam 1. Terakhir, di angka 11 menuju ke angka 12, itu menjadi tepatnya tepat jam 1, karena jarum pendek pun sudah bergerak menuju jam 1. You can say it's 1 o'clock. Oke, bagaimana? Cukup dipahami anak-anak? Kita lanjut ya.
Oke, bagaimana kalau kalian melihat jam seperti ini bentuk digital ya? Nah, sama seperti tadi, jadi kalau bentuknya seperti ini titik, setelah titik itu berarti lebih ya. Kita akan bahas satu-satu. Ada 2.00, it's easy ya, 2 o'clock karena jam 2 tepat. Berikutnya 2.5, it's 5 past 2. Jadi 5 sebagai menitnya, 2 sebagai jarum panjangnya. Masih tetap seperti sama ya, seperti yang tadi ya, 5 menit sudah meninggalkan jam 2 atau jam 2 lebih 5 menit. Begitu juga dengan 2.10. 2.10 itu kita baca 10, it's 10 past 2. Jadi 10 menit sudah meninggalkan jam 2. Berikutnya 2.15, it's quarter. Seperti tadi tidak menggunakan 15 ya, tapi quarter. Quarter past 2. Berikutnya 2.20, menitnya duluan ya, 20 past 2. Dan yang terakhir 2.25, it's 25 past 2. Jadi jam 2 lebih 25 menit ya. Kemudian setelah perjalanan kita sudah lewati, jadi kita bisa menyebutkannya half past 2. Jadi sudah 30 menit kita meninggalkan jam 2. Nah, sekarang kita akan menuju ke jam 3. Maka istilah 2 itu kita akan ganti menjadi 3 karena kita akan menuju ke jam 3. Sekarang kita lihat 2.35 itu kita baca it's 25 to 3. Jadi 25 menit lagi kita sampai di jam 3. Berikutnya 2.40, we can say it's 20 to 3. Jadi 20 menit lagi kita sampai di jam 3. Kemudian 2.45, it's quarter to 3. Jadi 15 menit lagi kita sampai di jam 3. Berikutnya 2 ada di sini 2.50 atau 2.50 itu kita bisa sebutkan 10 to 3. Jadi 10 menit lagi kita sampai di jam 3. Berikutnya 2.55 karena 5 menit lagi kita sudah sampai di jam 3 ya. It's 5 to 3. 5 menit lagi kita sampai di jam 3. Oke. Okay, so untuk catatan ya, we use at plus time when giving the time of a specific event. Jadi kita gunakan at sebagai preposition ketika kita mengungkapkan atau mengutarakan jam. For example, the class starts at 9 o'clock. Jadi kita menggunakan at. The flight leaves at 10 to 3. Okay. Berikutnya ada pertanyaan juga. Pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu ada what time is it or what's the time. Cukup dipahami kan? Oke. Now it's time to practice. So di sini ada percakapan yang kurang lengkap. Nah, di sini tugas kalian adalah melengkapi percakapan tersebut. Ada Loli, what time is it? Silakan isi di sana sesuai dengan jam dinding yang sudah ada di belakang mereka. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar. And I hope you can answer correctly. Okay, so that's enough for today. See you next video.